saya berpesan kepada siswa Madrasah Muallimin Muhammadiyah, jadilah anak-anakku semua sebagai kader-kader Muhammadiyah, sebagai anak-anak panah Muhammadiyah yang menyebar dalam berbagai aspek perjuangan Muhammadiyah untuk bangsa Indonesia dan untuk kemanusiaan. Jadilah diri sendiri menjadi seorang kader yang menguasai ilmu pengetahuan, tidak hanya ilmu-ilmu keagamaan, tapi juga ilmu-ilmu lain diperlukan oleh peradaban manusia dewasa ini. Namun yang paling penting, milikilah watak sejati sebagai insan-insan merdeka yang hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berganti ku lalui di sini, tiada terasa ku jalani hidup ini, sedangkan mereka sibuk bekerja mencari rezeki untuk keluarga. Saya paling suka itu ajarkan cara berdakwah. Karena saya pikir Muallimin mempunyai nilai plus, nilai lebih dari yang lain. Here, I feel a very different aura between the multilingual class and my own class. أتعلم في هذه المدرسة عن علوم الدين الإسلامية، وأيضا حفظت كثيرا من أجزاء القرآن، وأشعر بالسعادة بكثرة الأصحاب في الغرفة. Jadi seorang kakak yang keren buat adik kelasnya, yaitu kakak yang keren dalam hal yang positif, selalu mencontohkan yang baik dan selalu berusaha supaya adanya lebih baik daripada dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ikhwan Ahada. Selama 13 tahun saya mengabdi di Madrasah Muallimin ini, lembaga yang sangat strategis dalam menyiapkan kader dakwah untuk kemanusiaan, untuk bangsa, untuk persyarikatan. Itulah salah satu kenapa saya mengabdi di madrasah ini. Apa yang saya kagumi dari madrasah ini? Setidaknya ada dua hal. Yang pertama, lembaga ini memberikan kebebasan berpikir dan juga mengembangkan dirinya untuk menjadi manusia-manusia di masa yang akan datang. Yang kedua, Madrasah Muallimin Muhammadiyah memiliki karakter yang kuat dalam menyiapkan kader masa depan, sehingga tidak heran jika madrasah ini disebut sebagai kawah candra di mukanya kader persyarikatan. Tentu saja dalam mengabdi di madrasah ini ada 5K yang menjadi prinsip saya. Yang pertama adalah keikhlasan, yang kedua keilmuan, yang ketiga kemajemukan, yang keempat kemajuan, dan yang terakhir adalah kewaspadaan. Semoga madrasah ini akan mengalami kemajuan di masa-masa yang akan datang.
sebagai aplikasi itu selalu kita tekankan pada mulok, yaitu muatan lokal. Antara lain melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat pengajian, anak-anak dididik, diberikan materi, metode maupun teknik bagaimana cara mengembangkan materi-materi kemuhammadian itu yang nantinya akan diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Nah, sebagai salah satu indikator tentang atau terkait dengan keberhasilan atau tingkat kompetensi baik siswa maupun guru, itu kita lihat bahwa beberapa tahun terakhir para siswa kita berhasil menjuari berbagai lomba, seperti misalnya lomba robot baik tingkat lokal DIY maupun tingkat nasional. Di samping itu juga lomba debat bahasa Inggris dan bahasa Arab tingkat nasional, dan di kalangan guru beberapa waktu yang lalu juga ada guru-guru muallimin yang berhasil menjuarai penulisan sains tingkat nasional. Di madrasah ini banyak hal yang telah kita dapatkan dan ingin juga kita tularkan kembali kepada adik-adik kita. Dan di madrasah ini pula kita menaruh harapan agar kelak kader-kader persyarikatan ini muncul sebagaimana yang telah muncul pada masa-masa yang lalu. Mudah-mudahan keinginan kita ini bisa terwujud. Wallahu a'lam. Sallallahu salam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korupsi ini pada saatnya nanti akan berkurang secara drastis jika ada proses-proses pendidikan yang bisa mengatasi kebutuhan SDM pemimpin yang profesional tadi. Secara khusus, karena sudah berpuluh tahun saya mengamati muallimin ini, saya melihat di muallimin ada kemampuan untuk itu. Dari kulturnya pendidikan yang selama ini dibangun, dari komitmen ustadznya, dan juga dari para santrinya. Dan jangan lupa, karena muallimin di bawah langsung Muhammadiyah, pimpinan Muhammadiyah, dia memiliki kekuatan-kekuatan yang memang bisa dikembangkan dengan baik. Kalau tamatan muallimin itu hanya sekolah agama, dari paling masuknya ke IAIN ya, Muhammadiyah. Nah sekarang kan bisa menjadi apapun anaknya dengan dasar agama ini. Tapi yang penting menurut saya di samping semuanya itu bahasa harus diperkuat, bahasa Inggris, bahasa Arab, taman muallimin harus fasih. Pengalamannya walaupun dari situ tidak bagus, setelah keluar dari situ kemudian muncul. Jadi ini kayak kita itu kayak seperti sebenarnya unggulan di muallim itu kalau saya lihat itu seperti batu yang diasah gitu. Ada yang asahnya mengkilat langsung, ada yang tidak mengkilat, mungkin butuh siraman yang panjang gitu. Tapi ujungnya yang keluar itu kalau tanya pengalaman apa istilahnya, kalau kita sudah misalnya mengumpulkan pengalaman itu semua mengkilat semua di daerahnya itu. Walaupun sendiri muallim kita mungkin lihat kayaknya tidak ada lebihnya, data sampai di tempatnya semua ada punya kelebihan. Saya dari desa ya, di Solonan ya, sehingga kehidupan di sekolah itu kan di kota. Kalau bukan karena semangat jadi minder. Ya begitulah kira-kira muallimin dengan segala kekuatannya menciptakan nuansa kehidupan yang kami alami, sehingga kami secara pasti mempercayakan anak-anak kami di sana. Madrasah Muallimin Muhammadiyah memberikan peran penting dalam usaha saya untuk belajar di luar negeri. Pada saat itu saya juga disupport penuh untuk mengikuti conference di Belanda dan Jepang. Dan pada akhirnya saya mendapatkan kesempatan untuk belajar di Turki di Universitas Gazi Fakultas Komputer Engineering.